Selamat malam sahabat Kompas TV. Aduh, kembali lagi nih bareng kita. Kita kemarin minggu lalu kenapa sih nggak taping? Ada sesuatu yang membuat kita jadi kayak sepertinya kita nggak dulu. Ya jadi kita perlu waktu beristirahat. Iya. Perlu waktu penyesuaian karena kita balik kuliah. Iya, bener banget. Aduh kita kayak buka masker dulu. Masa-masa transisi kuliah lagi. Oke, kita buka masker dulu sebelum kita bakal seru-seruan podcast malam ini. Oke. Kalau misalnya kalian lupa kita siapa, sepertinya kita harus perkenalan lagi. Oke. Jadi bener banget tuh. Nama aku Yasmin. Nama aku Lela. Dan kita adalah pasangan nomor 2. Kampanye lur. Kayak gitu, menuju Presbem 2021 ya. Astagfirullah, enggak gitu. Oke, jadi malam ini kita mau bahas podcast horor. Karena ini malam apa? Malam Jumat. Malam Jumat bener banget tuh. Malam Jumat tuh harusnya ngapain sih? Tidur. Malam Jumat tuh emang harusnya yasinan sih, Kak. Karena kan kita Islam yasinan gitu kan. Tapi enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak, bukan gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Tema kita malamnya apa? Jadi, tema kita malam ini adalah hantu penunggu jalan di Kalimantan. Kalimantan apa tuh? Kalimantan spesifiknya Timur. Lebihnya Kalimantan Timur. Ya karena kan kita tinggalnya di sini, jadi kita lebih tahu budaya-budaya di sini ya. Iya, benar. Dari Orok ya. Iya. Kalau aku sih dari Orok, kamu lahir di sini. Iya, lahir di Kota Samarinda. Kebetulan 19 tahun yang lalu. Oke, sedih banget. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah masih lahir. bernapas loh. Ya, dan masih hidup. Oke. Jadi aku sebelum lanjutkan tema kita podcast malam ini, aku mau salam-salam dulu nih. Aku mau nitip salam buat teman-teman kelasku. Makasih udah berjuang karena di semester ini kita harus menjadi fighter yang sesungguhnya. Nangis ya teman sekelas aku, padahal di depanku sendiri, ya Allah. Iya, dan kita semua emang fighter. Aku juga mau salam nih ke teman aku. Dia tuh teman aku pas lagi maba. Nah, kita tuh adalah namanya Ocha. Namanya Ocha. Itu kemarin dia bilang dia tuh marah sama aku karena nggak aku salamin. Jadi dia pengen disalamin juga. Ini udah aku salamin loh ya. Udah kamu sogok dan aku udah salamin. Kamu jangan marah-marah dong. Enggak. Aku takut. Enggak. Ya aku udah salamin. Semoga Ocha baik-baik saja. Amin. Di sana dan lancar kuliahnya. Amin. Dia kuliah di mana tuh? Di Unmul juga. Kan maba, sama-sama maba. Enggak, maksudnya jurusan apa? Oh, di SOS. Oh, dia SOS. Oh, oke. Kenal teman di SOS? Ada sih satu. Siapa sih namanya dulu? Pak Januar. Jadi kita kelompok gitu anak SOS. Oh, emang gitu kali. Udah lost kontak tapi walaupun satu angkatan karena beda prodi kan ya. Oke deh, jadi pengalaman. Emang seru nih kayaknya kalau kita langsung bahas pengalaman, bahas hantu di jalan, terus pengalaman. Iya. Karena kita emang tipe-tipe anak yang suka jalan. Kayak pernah nggak sih kamu tuh pergi ke suatu tempat dan di jalan tuh ketemu hal-hal yang aneh? Pernah banget. Pernah? Nggak di suatu tempat itu sih, di jalanan aja. Di tempat itu pasti kita pernah ngalamin sesuatu hal yang ibaratnya yang kurang menyenangkan ya, kayak gitu. Ya. Nggak, kalau kurang menyenangkan kan pasti ya kayak ada pengendara lain yang suka nikung lah, atau ibu-ibu yang rating kiri tapi ke kanan. Itu lebih serem dari ketemu hantu sih, sumpah ya Allah. Kalau pengalaman buruk di jalan mungkin banyak, tapi kalau pengalaman horor, pengalaman mistis gitu, kalau dari Lela sendiri ada nggak? Kalau aku pernah, tapi sebenarnya tuh udah sempet aku ceritain sih kemarin itu di podcast kita juga. Aku overview sedikit ya. Jadi kemarin tuh aku pernah di jalanan itu kayak rada diganggu gitu sama, nggak tahu ya, itu makhluk halus sepertinya ya. Nggak tahu ya kenapa itu motorku tiba-tiba mati lampunya, tahu nggak sih? Kayak aku jalan sama tanteku nih malam jam 12 malam. Itu tuh antara dari kalau teman-teman Kompas tahu yang daerah wilayah Sambutan, tuh Sambutan ke ini kalau arah di Kalimantan Timur, spesifiknya di Samarinda. Iya, Samarinda. Jadi kalau dari kota Samarinda ke Makroman itu tuh sekitar. Oh, Makroman tuh nama kabupaten? Bukan, Makroman itu jadi salah satu kecamatan. Oh, kecamatan. Kelurahan deh, kelurahan. Salah satu kelurahan yang ada di kota Samarinda gitu. Jadi masuk wilayah Samarinda. Nah,
itu pada saat aku jalan malam jam 12 malam, setengah 1 itu tuh nggak tahu kenapa motorku tiba-tiba lampunya mati. Nah karena tanteku kebetulan punya Dra 6 gitu kan, beliau bilang kayak Bella ada yang ngikutin kita nih di belakang kayak gitu kan, tapi kamu diem aja ya, nggak usah ngomong. Gimana mau diem gitu loh, dia aja ngomong, tante aku ada yang ngikutin katanya, followers. Waduh, followers ternyata tiba-tiba lampu motorku langsung mati dong. Di situ tuh masih hutan-hutan banget, kayak kurang ada lampu jalannya kan. Aku di jalan tetap jalan, kayak apapun yang terjadi aku tetap jalan ya, terus kan nggak tahu kenapa tiba-tiba pas waktu tuh lampunya ada kedap-kedip gitu kan, lampu motor aku. Terus itu waktu entar aku potong itu waktu pas dia jalan bawa motor itu dalam keadaan lampunya mati apa nyala? Pada saat nggak tahu ya, itu tuh pada saat aku nyalakan motor kan jalan tapi mati. lampunya mati. Pada saat awal jalan tuh nggak mati sebenarnya. Tapi pas melewatin jalan itu ya mati, bener banget itu mati. Dan itu aku masih trauma sampai sekarang. Jadi aku kalau misalkan kayak disuruh ayo lah kita jalan malam gitu kan, karena aku nggak bakal berani ngambil resiko karena aku takut banget trauma sama kejadian itu gitu. Kalau kamu sendiri nih gimana nih? Kalau itu udah selesai ceritanya? Udah sih gitu aja, karena aku overview karena ini sempat dibahas. Ya kemarin udah pernah dibahas ya. Overview dikit doang. Oke, dan itu tuh jam 12 malam ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya udah jam malam kayak gitu agak takut sih, nggak cuma horor, tapi kan kita tahu ada kejahatan di jam-jam segitu juga rawan banget. Jadi versi manusia mungkin teman-teman sahabat Kompas yang mungkin kayak suka jalan atau apa, kayaknya jam-jam segitu agak rawan. Iya, hati-hati aja sih buat teman-teman itu. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya nggak punya pengalaman pribadi, tapi aku pernah diceritain. Apa tuh? Jadi kan kalau misalnya orang Samarinda, kayaknya dulu tuh dia mau pergi kemana gitu kan, dan zaman itu tuh belum ada di bandara Samarinda tuh belum kayak sekarang. Oh, yang APT Pranoto tuh ya? Belum. Oh, belum masih ada? Temindung. Iya. Di itu zaman antara masih Temindung atau belum ada bandara sama sekali, aku lupa. Nah itu dia naik mobil ke Balikpapan. Dia ke Balikpapan, terus tuh pas di jalan itu mereka tuh yang kayak tahu kalau misalnya tahu Bukit Soeharto, mungkin kalau misalnya teman-teman orang Kalimantan dan pasti nggak asing pergi sih, apalagi orang Balikpapan pasti tahu Bukit Soeharto bener atau banget. apa. Nah pas itu dia lewat Bukit Soeharto dan di situ paman aku tuh yang kayak ngelihat dari kaca spion depan itu ada cewek pakai kebaya di belakang. Iya, jadi kayak tapi katanya itu tuh nggak boleh noleh ke belakang. Emang benar di kaca spion itu cantik, tapi katanya jangan noleh. Nah kebetulan paman kan berdua sama temennya, sama-sama cowok, dia ngebangunin temennya nggak bangun-bangun, jadi cuma pamanku doang yang ngeliat, dan katanya kalau misalnya pamanku noleh nanti bakal kenapa-napa. Jadi dia kayak cuma lihat di kaca doang, terus di cermin dia kayak udah kayak gitu aja, terus nggak lama hilang sendiri. Serem banget ya. Kata pamanku sih cantik, dia bilang kayak gitu. Itu tuh Gunung Soeharto tuh dekatnya, Bukit Soeharto itu katanya Gunung Lipan nggak sih? Gunung Lipan itu kan masih di Samarinda. Oh iya kak, soalnya dulu aku tuh pernah kayak nonton itu loh, Mister Robot jalan-jalan dari itu bahas kayak gitu juga, kayak serem banget. Nah kalau Bukit Soeharto emang kayaknya banyak pengalaman orang nggak sih, karena itu kan dia pohonnya gede-gede kan, kayak terus jalannya juga kelok-kelok, jadi agak serem, apalagi kalau misalnya jalannya malam. Bener banget. Kalau aku sendiri itu pernah tuh di Bukit Soeharto juga kan, tetangga aku nih tapi ceritakan. Jadi nggak tahu kenapa dia tuh kan namanya juga itu tuh kayak punya usaha ini loh, kayak dia tuh ngantar orang gitu kan, kayak ke Balikpapan pulang pergi gitu kan. Nah katanya tuh ada di satu waktu di mana dia itu kan bawa nasi kuning, karena dia emang diburu-buru banget kan. Jadi nasi kuning tuh dari pagi sampai malam tuh emang nggak dimakan, karena buru-buru banget. Nah nggak tahu kenapa katanya pada saat lewat situ tuh jam 11 malam apa jam 12 malam kalau nggak salah tuh kan. Nah lewat situ katanya itu ada yang kayak ngikutin gitu. Ya dia ngerasa dia juga naik sih apa? naik mobil. Dan dia tuh ngerasa juga sih. Jadi dia tuh kayak ngerasa juga sih ada yang ngikutin, karena dia emang kayak mungkin sering ngalamin hal-hal seperti itu kayaknya ya. Jadi dia tuh stop, mobil dia stop, terus karena dia sadar kan kayak oh iya aku bawa nasi kuning nih kayak gitu kan. Jadi itu dia nasi kuningnya dia tuh lempar ke daerah situ, dan habis dia lempar ke daerah situ dia ngerasa plong kayak aku plong, akhirnya nggak ada yang ngikutin aku lagi kayak gitu katanya. Nggak tahu ya, ini menurut kepercayaan lingkungan sekitar aku, katanya kalau nasi kuning itu emang ini loh manggil gitu katanya. Nggak tahu juga sih, pasti kalau teman-teman yang tinggal di Samarinda pasti tahu sama budaya kepunan. Iya,
Bener banget, sumpah kepunan kalau namanya. di Kalimantan tuh ada yang namanya kepunan. Kalau misalnya kita kayak ditawarin makan, Iya, kita terus nolak, itu pasti, bakal kenapa-napa di jalan. bener. Nah, nasi kuning ini katanya kuat banget. Iya, Jadi kayak nasi bener. kuning, ketan. Iya, itu benar Terus banget tuh, apalagi ya yang kayak nggak boleh banget tuh kalau misalnya udah ditawarin harus nyicip. Harus nyicip biar Biar cuman kayak cuman gini doang nyicip kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. benar banget. Yang penting tuh harus nyicip itu. kan kalau di kebudayaan kita kayak gitu. Iya, bener banget tuh. Nah, terus tuh kalau kita bahas nasi kuning, nah ada lagi satu tetanggaku juga sih ini, tapi dia beda cerita. Kalau tetanggaku tuh dari Samarinda, dia tuh pulang, emang dia sering bolak-balik kan Samarinda Makroman gitu kan. Dia tuh pulang jam 12 malam tuh, suami istri sih ini. Ya. Dia tuh bawa sate katanya tuh. Nah, nggak tahu kenapa dia kayak ngerasa pada saat ada namanya gunung-gunung gambut kalau nggak salah. Dia lewat di situ katanya dia ngerasa satenya di motor kayak ada yang narik-narik gitu dong. Kayak ada yang narik-narik gitu, terus dia kayak takut. terus dia kayak oh oke. Dia paham kan, Iya, karena dia bener. ngerti gitu keadaan seperti itu kan. Jadi dia tuh lempar satu tusuk sate, belum lempar, ya udah gitu. Nah, tapi anehnya lagi nggak tahu kenapa ya, ini menurut tetanggaku tuh dia cerita ke mamaku kalau misalkan pada saat dia makan sate sama keluarganya itu sate itu hambar, kayak nggak ada rasanya. Kayak sampai tetangga Padahal udah dikasih kan? Padahal udah dikasih, sampai tetangga tuh bilang kalau misalkan itu padahal posisinya dia sudah ngasih tuh satu tusuk ibaratnya ya udahlah nggak usah ganggu aku lagi. Dia enggak, malah semua rasa itu kayak diserap gitu loh sama makhluk-makhluk kayak gitu. Mungkin takut banget aku ya. Mungkin pas dia lagi narik satenya, itu rasa bumbunya diserap. Iya, Jadi kayak dia jadi- kayaknya itu dia pencuri resep Iya. sate. Jadi kayak, oh ini enak nih ya. Siapa Habis tahu kan. bisa buat dagangan Iya, kan ya, jadi dia kan. jadi semua bumbunya tuh udah tawar Iya, habis. bener banget. Tinggal dikasihin kalian. Emang habis manis sepah dibuang ya. Iya Jadi tahu, kayak memang sih hal-hal seperti itu kalau kita nggak percaya pasti ada. Kalau misalnya kita benar. percaya banget juga janganlah. Iya. Takutnya itu bakal jadi bumerang buat kita sendiri nanti. Iya, Jadinya benar kita banget. kayak apa takut, mau gerak sedikit takut, Iya. nanti ada ini ada itu kayak gitu. ya percaya tapi nggak usah terlalu apa sih namanya terlalu mikir bakal ada itu selalu gitu. Nah, Iya, karena kan nggak benar, semua benar. momen bisa kita kaitkan sama hal gaib kan. Bener Kayak banget gitu. tuh. Terus aku juga ada cerita nih. Apa tuh? Ini kan ini masih sama pamanku. Iya, iya, iya. Kali ini dia sama tanteku. Berdua nih. Iya, pamanku sama tanteku ini Pasangan. saudara kandung. Enggak, saudara kandung. Bagus banget. Jadi kan Seru lagi kalau jadi kan pasangan kayaknya. enggak, jadi kan saudara kandung. Nah, ini sama suaminya tanteku. Jadi mereka bertiga. Oh, ipar sama iparnya Iya, gitu kan. iya. Jadi tanteku ini ke dokter. Nah, terus di dokter itu dia kayak ngeliat lukisan. Ini mungkin agak out of topic dari kisah jalan, cuman ini pengalamannya di jalan. Paham nggak sih kayak dari jalan Iya, pasti ada korelasinya Iya, ada lah ya. korelasinya. Terus Iya. kayak di dokter itu dia ngeliat lukisan, terus sama mereka tuh diketawain lukisannya. Kayak ini lukisannya kayak aneh banget ya, ketawa-ketawaan lah pokoknya di situ kan. Nah, katanya memang di dokter itu tuh kayak kalau misalnya malam tuh kayak emang agak serem gimana gitu, kayak kalau misalnya kita ngeliat kan ini ruang tunggu, aku tuh pernah ke situ, ini ruang tunggu, Iya. terus kalau kesini lagi tuh kayak lorong gelap, emang nggak dilampuin, terus di depan situ tuh kayak lukisan. Modelnya tuh kayak klinik gitu nggak sih tempatnya? Iya, Heeh. kayak ya kurang lebih kayak klinik praktek biasa lah gitu kan, bukan dokter yang rumah sakit gitu. Terus tuh abis pulang dari sana, nah pas di mobil, ini udah nih di mobil aman nih, pamanku, omku, sama tanteku kan. Aku nyebut suaminya tanteku om ya, jadi kayak udah aman nih, udah bertiga jalan. Tapi tuh pamanku tuh di situ bingung. Kalau dari perspektifnya pamanku ya, Iya. pamanku di situ bingung. Kok tanteku ini nunduk aja dari tadi? Kan dia ngeliat dari kaca spion tuh kan. Oh mungkin ngitung duit kayak gitu kan. Terus jalan. Mau makan apa? Jadi Kak beli nasi goreng kata pamanku kayak gitu kan. Ini udah di lampu merah nih kayak nggak ada jawaban lo, kok lama kayak gitu kan. Pas udah jalan lagi noleh, nggak ada tanteku di belakang. Jadi Sumpah, jadi kayak loh mana kayak gitu kan. Pamanku udah mikir tanteku tuh jatuh kah apa. Terus pas balik ke klinik, tanteku tuh ketawa ngakak. Dia bilang kayak gini, bisa ya kalian ninggalkan aku. Dia bilang kayak gitu. Kayak gas, aku tuh kebayang nih tanteku tuh yang kayak lah kok pergi gitu loh, kayak kalau misalnya perspektif aku jadi tanteku yang kayak itu kenapa gue ditinggal ya, salah apa gitu kan. Kayak terus sampai di sana
kenapa kalian ninggalkan aku, kata tante tuh kayak gitu kayak. Terus kata pamanku, bisa ya kamu masih ketawa, orang panik nyari kamu dari tadi. Pamanku sampai ngelilingi jalan yang dia lewati sebelumnya karena takut jatuh kah apa kah gitu kan. Itu pasti pakai mobil. Iya pakai mobil. Terus tuh kan bertiga ya kali, goceng 3 bun. Gimana sih? Ya di mobil. Terus dia bilang, kalian kenapa meninggalkan aku? Dia bilang, baru kata pamanku, aku kira kamu kenapa kak? Aku masih nganui obat di apotik. Dia bilang kayak gitu kan. Pas aku balik udah nggak ada mobil. Dia bilang kayak gitu, sedih banget kayak kesian banget ditinggal. Tapi itu sumpah serem sih, kayak udah naik kan, kayak pas nolak ternyata nggak ada. Kayak kayak makhluk kayak gitu kan emang bisa mewujudkan manusia, menyerupai. Menyerupai. Tapi kok dia nggak bisa kan itu namanya jin ya, jin apa gitu namanya? Tomang. Bukan jin Tomang, itu anunya Sisi dong, Sisi yang di. Nggak kenal. Aku nggak nonton DJS ya. Kesel. Tapi emang ada jin yang suka menyerupai. Iya memang kan benar. Jadi kayak. Ya itu kayaknya bisa kita bahas nanti deh. Oh iya itu jadi topik lain karena aku juga ada pembahasan soal jin yang menyerupai. Oh iya itu jangan dibahas sekarang, serem soalnya. Pokoknya tuh kalau misalkan kita bahas hantu jalanan tuh kan ya, kalau di daerah Samarinda sendiri tuh banyak sih jalan-jalanan yang dianggap angker kayak gitu, terutama yang contoh kayak tadi jalan porosnya itu Samarinda Balikpapan sebelum ada jalan tol. Jadi tuh kayak ada namanya itu masih bagian belum, itu sudah lepas dari bagian Lojanan sih kalau Bukit Soeharto itu. Iya udah masuk Balikpapan. Jadi dia tuh kalau teman-teman bukan orang Samarinda itu jadi kiri kanannya itu tuh kayak hutan-hutan gitu loh, masih dulu masuk jadi kawasan hutan lindung, tapi sekarang udah enggak lagi kalau setahu aku ya. Kalau misalnya aku salah tolong koreksi di kolom komentar gitu. Aku nggak kan. update. Iya. Pokoknya kiri kanan tuh emang masuk hutan dan katanya tuh aku juga pernah dengar kabar berita kalau di daerah Bukit Soeharto tadi ini nih emang sering ini loh dulu zaman penjajahan Jepang, dan ternyata pada saat zaman penjajahan Jepang tuh ada salah satu kan kalau namanya kita penjajahan Jepang tuh ada namanya kerja paksa tuh kan ya. Nah katanya tuh di jalanan Bukit Soeharto itu salah satunya di daerah situ. Pernah ada kerja paksa? Iya kerja paksa kerja paksa pada saat pemerintahan Jepang. Kalau aku pernah dengar gitu. Tapi kok namanya Bukit Soeharto? Nah itu aku kurang tahu kenapa dinamakan Bukit Soeharto. Oh mungkin mungkin pas zaman Orde Baru pemerintahan zaman pemerintahannya Soeharto hutan tersebut kepemilikannya dia lah. Itu kan dulu masuk kawasan hutan lindung kan ya zaman itu, dia itu makanya dinamakan Bukit Soeharto. Dan katanya aku nggak tahu juga ini benar apa enggak, aku tuh juga pernah dengar rumor, nggak tahu ini rumornya pasti apa enggak, tapi menurut masyarakat itu beredar luas banget rumor ini, katanya itu ada salah satu pria lah, nah dia ini katanya tuh habis kerja tuh katanya tuh dia izin tuh kayak istilahnya katanya mau kerja, terus tuh katanya pada saat dia mau pulang dari kerjaan dia katanya tersesat gitu loh, terus tuh istilahnya kayak panik kan nyariin kan, ternyata dia tuh katanya tersesat di hutan-hutan situ. Nah makanya pada saat dia keluar tuh kondisinya tuh kayak keadaan lindung, nggak tahu ya, ini kayak rumor-rumor yang beredar di masyarakat luas. Entah apa yang terjadi di Bukit Soeharto itu ya. Dan itu kemarin tuh sampai rame sempet dibahas di busam-busam gitu kan. Kalau itu kejadiannya baru-baru aja. Udah lama sih, udah bertahun-tahun itu mah. Tapi ibaratnya kalau misalnya kita ulik sekelas tentang Bukit Soeharto emang itu seru banget. Karena di sana itu nggak cuma mistisnya ya teman-teman, karena di balik negatif pasti ada positifnya. Karena di Bukit Soeharto tuh pernah masuk jadi kawasan hutan lindung. Nih plusnya itu sih, karena ngerawat hutan lindung tuh emang benar-benar nggak mudah gitu loh. Mereka sampai sekarang kan kalau misalkan kayak teman-teman kita lewat sana, hati-hati Bukit Soeharto nih serem, hati-hati kayak gitu. Tahu bener. Aku bersyukurnya aku kan pernah kayak ada perjalanan ke Balikpapan juga, alhamdulillah selalu aman kan ya, alhamdulillah. Soalnya dulu tuh aku tuh ini loh, jadi awal-awal aku ke Balikpapan, aku kan pertama kali ke Balikpapan tuh SMP, karena mama aku emang nggak berani banget kan lepas. Jadi aku ke SMP pertama kali ke Balikpapan, dan itu tuh teman-temanku langsung kayak hati-hati gitu loh Bukit Soeharto, diem kayak gitu tahu, kayak
aku nih juga bingung kan kenapa gitu. Iya, ada apa dengan Bukit Soeharto? Oh iya juga dulu aku tuh SMA, aku tuh nggak tahu ya, ini tuh nggak tahu itu masih berhubungan sangkut paut sama ini apa enggak. Tapi dulu aku SMA, aku tuh kayak perpisahan nih sama teman-teman aku. Nah habis itu kan namanya juga kita anak SMA kan, riuh perpisahannya, nyanyi, teriak-teriak di dalam bis gitu kan. Itu lagi di Balikpapan? Iya, mau dari arah Balikpapan pulang yang sama kayak jalan-jalan perpisahan gitu? Iya, ala anak-anak SMA lah ya, bawa gitar, nyanyi gitu-gitu kan. Seru-seru lah. Iya, seru-seru. Nah jadi tuh pada saat jalan pulang dari Balikpapan ke Samarinda, aku tuh bingung, aku sudah hampir mau nangis banget. Di situ tuh padahal bisa baik-baik aja posisinya. Pada saat memang sih aku tuh emang reminder diri sendiri kayak mungkin gara-gara teman-teman aku tuh ribut nyanyi di dalam bis kan. Nah pada saat udah lewat di daerah Bukit Soeharto langsung mati dong itu bis, kayak aduh aku tuh langsung kayak. Itu kejadian siang apa malam? Malam. Sumpah itu serem banget malam jam 11, kalau nggak salah jam 11, jam 10. Sedangkan posisinya kan bapakku tuh jauh kan. Aku tuh menelpon kayak, Pak jemput aku saking takutnya. Nah karena aku emang takut banget, itu mobil tuh bisnya tuh awal jalannya tuh lancar bener nih, awalnya jalan tuh lancar banget. Tapi nggak tahu kenapa pada saat teman-teman KBS ribut nyanyi segala macam gitu langsung mati, blok kayak ada ledakan gitu, kayak kita nih teguran nggak sih? Iya, sampai tuh kamu tahu nggak sih kan di situ tuh ada bibi-bibi kantinnya, bibi kantin sekolah tuh kan ikut, dia tuh ikut kan. Habis itu dia tuh langsung komel katanya kayak gini kan, pokoknya pakai bahasa Sunda, pokoknya artinya tuh bilang kayak gini kan, ini anak-anak ini ya nakal semua sih kayak gitu, makanya gak usah ribut gini-gini mbak. Kami malah dimarahin sama bibi-bibi itu karena emang kondisinya bibi itu panik juga kan, karena aduh ini udah malam terus bis pakai mati, pakai ada suara ledakan kan, apa orang tua nggak tahu panik kan, posisi bibinya nih emang udah tua juga sih usianya kan. Terus kita nih anak-anak nih kan diem kan, ih kenapa ini bisnya nih mogok gitu. Ih aku kalau ingat kejadian itu tuh sampai kayak, kalau sampai hari ini aku tuh ingat tuh lemas, bener banget lemas. Aku tuh sampai keluar bis aku langsung jongkok kayak mau ngapain, aku mau nelpon bapakku jauh. Jangan gitu nangis, kan. nangis, aku tahu itu tuh sedih banget. Kayak harusnya aku tuh SMA lulus kan ya, senang happy. Langsung kepikiran aku bakal gak balik ke rumah nih kayak. Belum lagi jauh kan gitu kan. Nah aku tuh sampai ya kalau bisa bahas Bukit Soeharto banyak banget kenangan kami di situ anak-anak SMA aku kemarin tuh. Dan mulai dari bis itu tiba-tiba mati dari lancar. Terus tuh habis itu tuh ada aja temanku yang kayak tuh diem gitu, kami kira mabok gitu kan, kesurupan. Kayak kenapa ini kesurupan, gak sampai itu kan suaminya bibi kantin ini kan kayak punya ada ilmu-ilmu gitu kan, jadi dia tuh kayak dibaca-baca itu tuh anak itu kan sampai kayak sumpah ya itu tuh nggak kerasukan gitu. Nah karena berarti dia lagi lemahannya. Iya kayaknya gitu. Ih sumpah ya, bukannya kita menyalahkan kondisi, kita tuh nggak jadi kita dibahas di sini tuh nggak ini ya, yang nggak menyudutkan salah satu tempat gitu kita kan, cuma pengalaman aja gitu. Nah dan itu emang bener kejadian, bis kami mogok langsung kayak ada suara letupan pluk gitu kan. Kayak awalnya tuh emang awalnya sehat banget bisnya, malah gitu kan. Nah pada saat kita udah cek imun juga, imunnya tinggi bisnya ya. Iya. Jadi sehat. Gitu, sudah dicek tahu nggak sih kan sebelum jalan tuh kan udah di sekolahan tuh udah disiapkan kan. 2 hari kayaknya bis itu tuh di sekolahan. Saking disiapkan persiapan matang gitu ya. Nah kan nyewa 3 bis kami kemarin tuh kan. Ya udah kan itu ada sekolah. Sekalinya pada saat dibawa jalan, ya Allah tiba-tiba mati kayak gitu. Apa kita tuh nggak kayak, kita ini posisinya udah lemas, capek kan. Namanya juga anak-anak SMA kan udah terakhir kan, ya udah happy-happy aja. Pada saat bis itu langsung truk mati. Semua yang di dalam bis itu tuh diem. Posisinya tuh kan gelap kan, lampu bisnya mati kayak gitu, kayak ya Allah gimana ini. Itu tuh aku tahu sih itu sebuah teguran ya, karena makhluk-makhluk halusnya nggak suka sama kita yang ribut. Nah bener banget, karena kan makhluk-makhluk halus itu emang nggak suka kan kalau dia merasa terusik. Bener kan? Kan mereka tuh nggak bakal ganggu kita duluan kalau misalnya kita nggak aneh-aneh. Bener banget. Soalnya kalau aku kan juga aku nggak mau kalah ya, aku juga ada perpisahan ke Balikpapan. Sebenarnya itu tuh studi banding berkedok perpisahan liburan gitu lah kayaknya kan. Nah terus ke sana itu aku aman-aman aja kok, baliknya ke sananya aman, baliknya juga aman karena kita semua orang mageran gitu kan, kayak nggak ada yang aneh-aneh, paling cuman kayak sharing-sharing yang serem-serem doang, tapi nggak sampai kayak nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Iya, kalau aku kemarin tuh bukannya aku nyalahkan anak IPS ya, tapi emang paling parah anak IPS. Jadi kita tuh kan satu angkatan, kelas IPS cuma 1, kelas IPS itu ada 3. Jadi ya udah kelas, namanya juga anak IPS kan ya, tahu banget kan, gimana riuhnya gitu kan. Sedangkan anak IPA nih diem gitu, mereka nyanyi, mereka ribut-ribut kayak gitu kan, tiba-tiba mati
mati bisa langsung terdiam. Aku juga terdiam. Yang anak IPA langsung menjelaskan secara kimia, enggak. Karena aku Kirain. tapi supaya itu pengalaman yang gak bakal bisa aku lupain sampai aku tua nanti sih. Bisa tiba-tiba mati, mogok gitu kan. Alasannya sih alasan teknisi gitu kan. Tapi juga kita sudah gak bisa dong. Tapi tapi itu pasti alasannya teknis sih, karena kan nggak mungkin tiba-tiba berhenti tanpa sebab. Bener banget. Tapi kan namanya juga kita baru kebetulan habis lewat gunung bukit itu kayak gitu. Jadi ya langsung lah kayak tuh kan ini nih teguran gitu. Belum lagi bibi kantin tuh sudah ngomel-ngomelin kita di dalam bis. Makanya budak teh diem, bandel banget sih gitu. Pokoknya pakai bahasa Sunda. Pokoknya bibi kantin kami tuh kita tuh langsung kayak iya bu gitu dah. Iya langsung kayak iya Allah saking mohon maaf bu. Iya kita diomelin di dalam bis. Ya Allah sudahnya kita nih takut tambah kena omelan beliau udah makin mantap. Rasanya mantap. Pokoknya kalau aku ingat kemarin tuh ya Allah udah sih. Pokoknya Bukit Soeharto tuh luar biasa sih, terlalu banyak ini loh di situ tuh. Kayak rumor-rumor dari masyarakat. Kan dari mulut ke mulut dan pengalaman masing-masing ya beda orang, beda pengalaman juga sih. Jadi kalau misalnya kita mau berbagi pesan buat teman-teman di luar sana, ya jaga attitude aja sih. Maksudnya kan kita tuh nggak tahu tempat yang kita lewati ini ada sejarah ada makhluk apa. Kita kan nggak bisa. Ada orang yang mungkin ngelihat, mungkin dia tahu. Tapi kalau misalnya kita yang nggak lihat, kita ada orang yang kayak cenderung nggak bisa jaga attitude gitu loh. Iya benar. Kan yang kayak di sembarang tempat dia buang air atau ngeludah. Itu kan maksudku itu nggak sopan. Nah mungkin hal-hal kayak gitu mungkin bisa dijaga biar kedepannya biar kedepannya kayak nggak apa sih namanya, nggak dapat keteguran kayak tadi ya kan. Karena kan ibaratnya tuh ini loh kan itu tuh anak-anak tuh kan, apalagi kita tuh kalau pengalaman kan anak-anak SMA masih kadang suka rada nggak tahu diri gitu kan, suka hatinya aja pokoknya mah kalau di jalan gitu kan, terus tiba-tiba kena juga anak SMA kena konsekuensi terus tuh diem bingung mau ngapain gitu kan. Itu kan karena apa yang kamu perbuat jadi itu panik sendiri. Jadi itu gini aja loh, kayak kalian tuh anggap di mana kalian berpijak di situ rumah kalian. Kalau rumah kalian diganggu pasti kalian marah kan. Begitu juga tuh mereka kayak gitu, walaupun mereka tidak terlihat gitu kan, tapi kan ibaratnya kita harus menghormati keadaan mereka kan, posisi mereka di situ. Tolong ya buat teman-teman yang lewat Bukit Soeharto, mungkin jaga attitude-nya. tolong nggak cuma Bukit Soeharto. Iya sih, cuma jalanan aja. Karena pengalamanku banyak banget. Iya, mungkin kalau misalnya ada tempat yang kalian rasa angker atau kalian ngerasa kayak tempat ini kayaknya agak nggak bener deh hawanya, kan pasti kerasa nggak sih kayak kita ke sebuah tempat. Mungkin di situ kita bisa mulai jaga attitude. Jangan ini sih, maksudnya kayak jangan terlalu takut juga. Jadi kayak lebih aware gitu loh. Iya. Lebih menjaga sikap lah kalau aku bilang. Kayak mana sih kita kalau sama orang tua, sama teman sebaya yang kayak ya sesopannya kita lah gitu kan. Kalau kita hargai mereka juga ngehargain kita. Orang Samarinda bilang apa? Misi dato. Ya, misi. Iya, bener banget. Sumpah aku tiap lewat hutan aku sama kayak misi, aku nggak ganggu kok, aku cuma lewat doang. Pokoknya tuh asal kita bilang permisi, insya Allah aman gitu kan. Pokoknya intinya kalau misalkan apalagi terutama ya jangan sampai buang air kecil sembarangan. Itu tuh kayak banyak banget tahu berita-berita kayak karena dia buang air kecil ternyata dia diikuti. Iya, diikutin. Tiba-tiba ini di ruqyah juga nanti katanya tukang ruqyahnya kayak tukang ruqyah ternyata nggak bisa gitu kan, terlalu kuat. Itu terlalu kuat energinya kayak gitu kan. Emang rada susah memang ya kalau misalnya sudah bahas dunia goib kayak gini. Karena kita kan nggak tahu tempat mana-mana aja yang memang kayak yang punya tuh kuat gitu kan. Ya udah sih. Jadi poin kita malam ini moderator aku. Jadi ya buat teman-teman yang kesimpulan. Jadi ya buat teman-teman yang ada di Kota Samarinda yang tahu banget Bukit Soeharto, yang tahu banget jalan-jalan poros, itu tuh kayak udah pasti nggak asing lagi sih sama cerita kita bahas malam ini gitu. Pokoknya buat teman-teman di luar sana, kalau misalkan lagi ini kalau bisa jangan liburan dulu deh ya, di rumah aja karena lagi pandemi dan ini lagi tinggi-tingginya sampai kita ada social distancing. Yang itu loh Kaltim steril. Iya, Kaltim steril yang Sabtu Minggu kita nggak boleh keluar rumah dan. Iya, karena itu kan untuk mengurangi mungkin para jin di luar sana
bisa ini mengeluarkan kekuatannya biar siapa yang keluar mungkin gitu kan. Jadi tolonglah buat jin-jin di luar sana ya. Enggak gitu, jangan kesian yang mau mencari nafkah. Tolong pandemi ini selain diakhirin dong, virus corona tuh dilampain kekuatan goib gitu loh. Saking aku udah setahun di rumah aja tuh nggak ngapa-ngapain, bingung, aduh misuh kan aku sampai di sini. Padahal malam ini kita rencana membahas itu kan. Soalnya kalau misalkan kita tuh setahun tuh nggak di rumah aja, kita pasti banyak pengalaman sih tentang hantu-hantu di jalan. Benar, karena ya begitulah. Ya begitulah, karena kita selama setahun di rumah aja, jadi kita nggak kemana-mana. Sedih banget. Ya pokoknya udah nggak terasa ya waktu kita udah habis ya waktunya. Aduh, ya kan sedih udah banget. habis kan. Sekarang ada yang diajakin ngobrol. ada kok. Iya ada dong. Udah pastinya, habis teman-teman. waktunya, kayaknya udah cukup podcast kita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan share. Kalau misalnya kalian ada kayak info soal Bukit Soeharto atau mungkin kalian pernah kayak ngalamin sebuah kejadian di jalan, bener bisa banget bagiin pengalaman kalian di kolom komentar. Iya, apalagi kalau misalkan teman-teman ada info tentang pembahasan kita malam ini, Kak, Bukit Soeharto tuh gini loh, Kak, ada lagi Kak kejadian atau kayak sebenarnya gini. sejarahnya tuh salah loh tadi. Kak, sejarahnya bukan penjajah Jepang nih Kak, tapi Belanda misalnya gitu kan. Nah, teman-teman boleh tuh komen sebanyak-banyaknya. Kita bakal sharing. Jadi kita di sini kayak cuma sharing-sharing aja, nggak ada menggurui. Iya, jadi kita saling belajar karena kita juga bukan expert ya kan. Iya, bener banget. Kalau kalian suka jangan lupa like dan share. Kalau bisa subscribe juga. Kan kita bakal tiap malam Jumat bersama kalian. Bener banget tuh. Oke. Kayaknya kita tutup podcast kita malam ini. Selamat malam teman-teman semua. Dadah sahabat Kompas, saya Lela dan dia Yasmin mengundurkan diri malam ini. Ya asik. Jangan lupa memakai masker. Jangan resign. Aku kehilangan maskerku dari tadi. Enggak gitu. Oke, dadah.